Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyu Adi Wardana dari PLSA 2015 Universitas Negeri Jakarta. Saya akan membahas tentang startup dan inovasi. Kata inovasi dapat diartikan sebagai proses atau pengembangan, pemanfaatan, dan keterampilan dan pengalaman untuk menciptakan atau memperbaiki produk yang memberikan nilai yang berarti atau secara signifikan, terutama ekonomi dan sosial. Berikut adalah orang-orang yang berinovasi. Sama kan? Yang pertama itu ada Evan Williams. Dia ini co-founder dari Twitter. Evan Williams ini lahir di Clarks, Nebraska, Amerika Serikat. Dia ini warga Amerika Serikat. Evan Williams adalah pengusaha Amerika yang telah mendirikan beberapa perusahaan dalam bidang internet. Dua situs web internet besar yang telah dibuat Evan adalah Blogger dan Twitter. Evan yang tumbuh besar di peternakan di Clark, Nebraska, belajar di University of Nebraska selama 1,5 tahun. Dia tidak melanjutkan pendidikannya demi mengejar karir. Setelah berhenti sekolah, dia bekerja dalam beberapa pekerjaan teknologi dan firma startup di Key West, Dallas, Austin, Texas, dan Nebraska. Bersama Mike Hourihan, akhirnya Evan mendirikan Payra Labs untuk membuat perangkat lunak manajemen proyek. Fitur paling mencolok adalah Blogger, salah satu aplikasi web pertama yang membuat dan mengolah weblog. Evan lah yang mengajukan istilah blogger dan amat penting artinya untuk kepopuleran kata blog. Payra kemudian diakuisisi oleh Google pada 13 Februari 2003. Pada tahun 2003, Evan dinobatkan sebagai salah satu dari 100 inovator teratas di bawah usia 35 tahun oleh MIT Technology Review. Pada 2004, Evan dinobatkan sebagai salah satu People of the Year oleh PC Magazine. Pada Oktober 2004, Evan meninggalkan Google dan mendirikan Odeo bersama beberapa orang lainnya. Dan pada akhir 2006, Evan menjadi pendiri bersama Viewscope. April 2007, Odeo diakuisisi oleh Sonic Mountain. Beberapa proyek Viewscope adalah salah satu jejaring sosial dan microblogging paling tenar saat ini. Twitter sendiri akhirnya menjadi perusahaan baru pada April 2007. Evan menjadi pendiri bersama anggota dewan dan penemunya. Pada Oktober 2008, Evan menjadi CEO Twitter, menggantikan Jack Dorsey yang akhirnya menjadi ketua dewan. Dan pada 2009, Compete.com menyebut Twitter sebagai jejaring sosial ketiga paling baik digunakan berdasarkan pada jumlah kunjungan bulanan unik Twitter yang mencapai 6 juta dan kunjungan bulanan sebesar 5 juta. Yang kedua ada siapa nih yang kedua? Mark Zuckerberg, pendiri Facebook. Mark Zuckerberg ini lahir di White Plains, New York, 14 Mei 1984. Dia ini seorang pemrogram komputer dan penguasa internet. Dia dikenal karena menciptakan situs jejaring sosial Facebook bersama temannya, yang dengan itu ia menjadi pejabat eksekutif, dan presiden Facebook didirikan sebagai perusahaan swasta pada tahun 2004 oleh Zuckerberg. Dan teman sekelasnya Dustin Moskovitz, Eduardo Saverin, dan Chris Hughes. Ketika menjadi mahasiswa di Universitas Harvard, pada tahun 2010 Zuckerberg terpilih sebagai Person of the Year versi majalah Time. Hingga 2011, kekayaan pribadinya ditaksir mencapai 17 miliar US dollar. Next ada Jack Ma, lead founder dari Alibaba Group. Jack Ma.
Jack Ma ini orang terkaya di China. From zero to hero, mungkin hanya ungkapan itu yang tepat disematkan untuk Jack Ma. Karena hanya butuh waktu semalam, ia ditasbihkan menjadi orang terkaya nomor 1 di China atau negeri tirai bambu. Ia dulu hanya seorang guru bahasa Inggris di negeri tirai bambu. Ini kemudian berubah menjadi seorang miliarder nomor 1 di negara tersebut dan masuk ke dalam jajaran orang terkaya di dunia urutan 26 berkat usahanya yaitu Alibaba.com yang sukses dalam penawaran saham perdana atau IPO, Initial Public Offering, pertama yang kemudian membawanya menjadi orang kaya baru. Sebelum mendirikan bisnisnya, yaitu Alibaba.com, founder atau CEO dari Alibaba.com ini dahulunya hanya seorang guru bahasa Inggris, di mana sebelum menjadi guru, ia sudah puluhan kali mendaftar pekerjaan namun selalu ditolak. Ia mendaftar menjadi karyawan di KFC, namun dari 24 yang mendaftar hanya 23 yang diterima, di mana ia satu-satunya orang yang tidak diterima. Bahkan 30 perusahaan ia lamar, namun semua perusahaan tersebut menolak lamarannya. Hal itulah yang membuat ia berubah haluan menjadi guru bahasa Inggris, dikarenakan ia fasih dalam berbahasa Inggris selain bahasa Mandarin. Jack Ma atau Ma Yun lahir di Hangzhou, Provinsi Zhejiang, China pada tanggal 15 Oktober 1964. Jack Ma tumbuh di lingkungan penduduk yang sederhana di Hangzhou pada 1980-an. Saat itu, China baru membuka diri terhadap bangsa barat. Semasa hidupnya ia harus berhadapan dengan berbagai masalah. Ma ditolak di setiap perusahaan tempat dia ingin belajar dan sekolah tempat dia ingin belajar. Bahkan sejak sekolah dasar, dia sudah menerima penolakan karena ujian matematikanya tak begitu baik. Tapi Jack Ma bertahan dan melaluinya. Sejak usia 12 hingga 20 tahun, dia mengendarai sepedanya selama 40 menit ke hotel di mana dia dapat belajar bahasa Inggris. 8 tahun bergaul bersama, banyak turis asing benar-benar mengubah cara pandangnya mengenai dunia. Ma merasa dirinya berpikir lebih global dibandingkan kebanyakan penduduk Cina lain. Apa yang diceritakan para turis sangat berbeda dengan semua yang dipelajari Ma dari para guru dan buku di sekolah. Ma pertama kali menggunakan internet pada 1995 saat dia mencari kata beer dan China. Tapi saat itu Ma tidak menemukan hasil pencarian yang diharapkan melalui internet. Berbekal rasa penasaran, dia lantas menciptakan laman website untuk jasa penerjemah bahasa China dengan seorang teman. Hanya dalam beberapa jam saja, dia menerima banyak surat elektronik atau email yang cukup membantunya membangun situs tersebut. Jack Ma mendirikan Alibaba.com. Kejadian itulah yang menjadi faktor pemicu berdirinya Alibaba Group 4 tahun kemudian. Kini, Alibaba merupakan retailer online terbesar di China dan berada di posisi 2 dunia setelah Walmart. Dia bahkan mengawali karirnya hanya sebagai guru bahasa Inggris. Meski demikian, perannya di Alibaba selalu menempati posisi strategis utama. Situs pertamanya Alibaba.com merupakan tempat pertama yang menghubungkan para eksportir China dengan para pembeli di luar negeri. Perusahaannya mampu dengan cepat menarik para investor. Saat ini Alibaba tengah berniat mengalahkan eBay, situs jual beli online yang bermarkas di Amerika Serikat. Berkat kegigihannya, dua situs Alibaba, Taobao Marketplace dan Tmall.com kini mendominasi sistem portal pengiriman China. Tanpa berbekal pengetahuan sedikit pun di bidang teknologi dan komputerisasi, Jack Ma ternyata mampu menjadi pendiri retailer online terbesar di China, Alibaba Group. Berkat bisnisnya itu, mantan guru bahasa Inggris ini sukses menjadi salah satu miliarder terkaya di dunia. Banyak pengusaha yang menjulukinya sebagai Crazy Jack karena ide-ide bisnis super gila dan fantastis yang dilontarkannya. Tak ada satupun yang yakin Jack Ma dapat mewujudkan seluruh ide bisnisnya tersebut. Dibandingkan berbicara soal kehebatan pengusaha, dia lebih senang membahas bagaimana Alibaba dapat membantu banyak konsumen, menciptakan lapangan kerja, dan melayani masyarakat. Di AS, Ma menemukan mimpinya. Dia berkunjung ke Silicon Valley, melihat banyak mobil lalu lalang dan bangunan super megah. Disitulah dia menemukan semangat juangnya untuk menjadi pria sukses.
IPO Alibaba.com dan menjadi miliarder nomor 1 di China. Pada Agustus 2014, Jack Ma sebenarnya telah menyandang gelar sebagai miliarder terkaya di China. Kala itu, harta Ma diprediksi akan meroket saat Alibaba melepas saham perdana di AS. Benar saja, IPO yang digelar di Alibaba di bursa saham New York akhir pekan lalu mencontek angka fantastis dan mencetak rekor dunia. Berkat nilai saham yang melonjak hingga 38%, harta kekayaan Ma kini bertambah hingga 26,5 miliar US dollar. Dia menjadi orang terkaya di Cina dan menempati posisi ke-23 di jajaran miliarder dunia. Selanjutnya ada Malcolm Gladwell. Dia ini author dan Tipping Point. Dan Walt Disney. Walt Disney ini adalah pendiri dari Walt Disney. Walt Disney adalah sebuah legenda di bidang hiburan abad ke-20. Popularitasnya dilengkapi dengan imajinasi, optimisme, serta kreativitas. Walt Disney telah menyentuh hati, pikiran, dan emosi jutaan orang. Melalui karya-karyanya, ia turut mendatangkan kegembiraan dan kesenangan pada semua orang di seluruh dunia. Ia membawa kita dekat kepada masa depan dengan menceritakan masa lalu. Bernama lengkap Walter Elias Disney dan dilahirkan pada 5 Desember 1901 di Chicago, Illinois. Sejak kecil, Walt sangat tertarik pada menggambar dan seni. Saat berusia 7 tahun, Walt sering menjual sketsa dan gambar-gambarnya ke tetangga terdekat. Walt suka menggambar binatang dan alam daripada mengerjakan tugas-tugas yang diberikan dari sekolah. Pernah juga dia membuat miniatur kereta api lengkap dengan rel dan jalurnya. Walt bersekolah di McKinley High School di Chicago. Selain menggambar, ia juga belajar fotografi. Setiap malam hari, Walt bersekolah di Academy of Fine Arts untuk menyempurnakan teknik menggambarnya. Kemudian, keluarga Walt berpindah ke Kansas. Di sana, ia juga belajar akting. Walt adalah penggemar berat dari Charlie Chaplin. Pada tahun 1925, Walt menikahi Lillian Mouse. 3 tahun setelah menikah, Walt menciptakan tokoh animasi Mickey Mouse yang sekarang menjadi maskot dari dunia hiburan Walt Disney. Terobosan-terobosan Walt Disney untuk menyempurnakan dunia animasi terus dilakukan banyak film-film kartun yang sudah dihasilkan oleh Walt, dan masyarakat Amerika tersentuh oleh karya-karya Walt. Pemikiran Walt brilian dan perhatiannya yang besar pada dunia pendidikan membuatnya dia mendapatkan anugerah penghargaan True Life Adventure Series lewat film-film yang dihasilkan oleh Walt. Selain melalui film, Disney juga mempesona kita dengan mimpi dan idenya untuk membangun suatu taman hiburan. Pada 1955 dibangun Disneyland yang menelan biaya sebesar 17 juta dolar. Disney juga menjadi pionir di bidang televisian tahun 1954 dengan presentasi full color programming. Hal ini membuat The Mickey Mouse Club menjadi favorit dan populer. Sebagai pionir dan juga inovator, Walt Disney telah mendapatkan lebih dari 950 penghargaan di dunia, termasuk 48 penghargaan dari Academy Awards dan 7 penghargaan dari Emmy Awards. Secara pribadi, Walt Disney telah mendapatkan gelar honoris causa dari Universitas Harvard, Universitas Yale, Universitas Southern California, dan UCLA. Mendapatkan medali bahkan dari Press Legion of Honor, Innovator the Academy Decoration, Talents Order of the Crown, Brazil Order of the Southern Cross, Mexico's Order of the Aztec Eagle, and the Showman of the World Award from National Association of Theater Owners. Selanjutnya ada Henry Ford. Henry Ford ini penemu Ford kayaknya dah. Henry Ford. Nah, dia ini lahir di Dearborn 30 Juli 1863 sampai 17 April 1947. Dia adalah pendiri Ford Motor Company.
dan dianggap menciptakan kelas menengah di masyarakat Amerika. Ia termasuk yang pertama menerapkan sistem produksi ban berjalan dalam produksi massal mobil yang terjangkau harganya. Selain itu, ia juga memiliki kepedulian yang besar dengan mendirikan Ford Foundation, sebuah yayasan sosial besar di dunia. Prestasi ini tak hanya merevolusi produksi industrial, tetapi juga memberi pengaruh besar pada budaya modern, sehingga banyak teoretikus sosial memahami fase sejarah ekonomi dan sosial ini sebagai Fordisme. Selanjutnya, Andrew Grove, founder dari Intel. Andy Grove. Dia ini lahir di 2 Desember 1936. Dan dia ini adalah orang Hungaria. Dia ini seorang engineer, author, dan science pioneer. Selanjutnya ada, ini dia Bill Gates, founder dari Microsoft. Lahir di Seattle, Washington, 28 Oktober 1955. Dia ini seorang businessman, investor, filantropis, penulis, dan mantan CEO yang saat ini menjabat sebagai ketua Microsoft, perusahaan perangkat lunak yang ia dirikan bersama Paul Allen, dan menempati peringkat pertama sejak 1995 hingga 2009, tidak termasuk 2008 ketika ia turun ke peringkat 3. Gates adalah seorang yang revolusioner. Dia merevolusi komputer pribadi terkenal di dunia. Meski demikian, taktik bisnisnya dikritik karena dianggap anti kompetitif. Pada tahap-tahap akhir karirnya, Gates melakukan beberapa usaha filantropi dengan menyumbangkan sejumlah besar dana ke berbagai organisasi amal dan program penelitian ilmiah melalui Bill dan Melinda Gates Foundation yang didirikan tahun 2000. Bill Gates mengundurkan diri dari jabatannya sebagai pejabat eksekutif tertinggi di Microsoft pada bulan Januari 2000. Ia masih menjabat sebagai ketua dan membentuk jabatan kepala arsitek perangkat lunak. Pada Juni 2006, Gates mengumumkan bahwa ia akan bekerja paruh waktu di Microsoft dan purna waktu di Bill dan Melinda Gates Foundation. Dia melimpahkan secara bertahap semua pekerjaannya kepada Ray Ozzie, kepala arsitek perangkat lunak, dan Craig Mundie, pejabat riset dan strategi tertinggi Microsoft. Hari kerja purna waktu terakhir Gates di Microsoft adalah 27 Juni 2008. Saat ini ia masih bekerja di Microsoft sebagai ketua eksekutif. Quotes yang paling terkenal adalah, pelanggan yang paling tidak puas adalah sumber pelajaran terbaik. Dari sekian startup, ada yang mau ditanyakan nih para audiens? Wow, chatnya udah banyak. Ada yang mau nanya nih? Kagak, ngantuk udah? Iya bang. Namanya juga baca, panjang ngapalinnya. Udah kayak live Instagram. Belum ada orang Indonesia nih, belum ada yang nyampe sini, masih noob. Udah kan nih, nggak ada lagi kan? Iya man, ntar balik. Udah ya, udah lama banget kan? 2142. Oh, ada yang mau nanya. Menurut Wahyu, yang mana orang paling berpengaruh di dunia dari tokoh-tokoh yang tadi disebutin? Kayaknya tadi Steve Jobs dah, kelewat tapi nggak ada di slide-nya. Dia ini, Steve Jobs ini pendiri Apple yang nenarin dari touchscreen. Pokoknya kalau nggak ada dia, nggak ada touchscreen dah. Udah nih.